welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Le. Kali ini aku mau review produk lagi nih guys, karena udah lama banget ya nggak review produk. Jadi ini mesin ini namanya Rinoodle. Rinoodle ini mesin pembuat mie otomatis, dan ini adalah barangnya nih, mesinnya. Dan bahan-bahannya itu terbuat dari plastik guys. Untuk yang aku pegang ini nih ya, semuanya dari plastik kecuali memang si bodinya. Kalau bodinya ini memang berat ya, bukan dari plastik. Aku nggak terlalu paham kalau bodinya, tapi kalau dari tengahnya nih mesinnya itu dari plastik. Dan ini adalah bagian atas mesinnya. Ini ada tombol on off, terus ini semua yang ada tulisan 150 gram, 300 gram, ini untuk nanti kalau misalkan kita mau bikin tepungnya berapa gram, jadi kita sesuaikan sama yang ada di tulisan tersebut gitu guys. Pokoknya nanti aku jelasin lebih lengkapnya lagi. Dan ini aku bongkar dulu ya guys, jadi bongkarnya gampang banget. Ini kenapa aku mulai bongkar langsung dari awal kayak gini, karena ketika mesin ini setelah dipakai otomatis akan kalian buka, akan kalian bongkar dan kalian cuci gitu guys. Nah ini udah selesai aku bongkar semua. Yang aku pegang ini guys, ini adalah baling-balingnya. Jadi untuk mengaduk tepung terigunya nanti yang kita masukin ke sini, ke si mesin ini. Terus ini juga bagian dari mesinnya, semuanya terbuat dari plastik. Nah seperti ini guys, ini ada tutupnya untuk buka tutup, untuk mengencangkan si mesin semuanya ini guys. Nih kalau aku jelasin satu persatu ini namanya apa, aku juga nggak terlalu paham ya guys, jadi aku akan jelaskan dengan caraku aja. Nah ini yang aku pegang ini adalah cetakan mie-nya. Jadi cetakan mie-nya tuh ada banyak dan dengan berbagai macam, nanti akan aku kasih tahu satu-satu. Dan ini juga adalah salah satu pengaduk tepungnya guys, jadi ntar si tepungnya itu akan bisa keluar masuk dibantu oleh yang tadi. Nah ini dia cetakan mie-nya, jadi kalian bisa pilih nih, ada yang bentuknya bulat-bulat seperti itu, ini yang seperti aku pegang gini. Terus ada yang pipih nih, ada yang bulat-bulat kecil, ada yang bulat-bulat besar nih seperti itu. Terus ada juga lagi banyak banget guys, pokoknya berbagai macam. Jadi bisa kalian, misalkan kalian mau bikin spaghetti atau mau bikin makaroni nih, seperti yang aku pegang itu yang bulat-bulat tadi, itu untuk bikin makaroni. Kalian juga bisa bikin kayak misalkan fettuccine dan lain-lain. Pokoknya ukurannya disesuaikan dengan maunya kalian gitu. Jadi banyak banget, dan ini juga salah satu cetakannya. Dan ada cetakan untuk bikin pastel juga guys, cuman bekas aku pakai jadi aku lupa nih gak dimasukin ke sini. Nah untuk satu paket Rinoodle ini sebenarnya juga dapat scale-nya ya guys. Scale itu timbangan, terus ada gelas takarnya juga, gelas ukur, terus ada buku panduan dan buku resep masakan gitu, jadi kalian bisa intip-intip. Nah itu juga cetakannya ya guys, pokoknya cetakannya walaupun bulat-bulat tapi bulat-bulatnya tuh banyak, ada yang ukurannya kecil banget, ada yang sedang, ada yang besar gitu. Dan ini coba kita rangkai ya, jadi kita masukkan dulu baling-balingnya nih guys pertama-tama. Nah setelah terpasang seperti ini ya nih, baru kita masukkan lagi nanti berbarengan. Jadi nanti kita pasang dulu nih, ini ada lubangnya, ada yang besar ada yang kecil. Nah yang besar itu untuk masuknya jalan si tepungnya gitu. Nah kita masukkan lewat depan ya guys, yang lubangnya besar ini. Nah seperti ini.
Terus nanti kita pasang juga ini ya, ini cetakannya jadi bisa kalian bongkar pasang juga, pokoknya dipilih sesuai selera kalian atau kalian mau bikin apa gitu ya. Nah ini akan kita pasang di depannya seperti ini ya guys, perhatiin aja. Nah ini kan ada lubangnya tuh kecil, nah kita masukkan di situ, disesuaikan seperti itu guys. Nah ini udah nih ya kayak gini. Terus kita pasang juga tutupnya untuk mengencangkan semuanya gitu. Nah udah ya seperti ini. Jadi kita sekarang masukkan ke dalam si baling-balingnya, masukkan ke sini, terus agak didorong ya. Nah setelah masuk, nanti akan kita pastikan dulu udah kencang apa belum. Kalau baling-balingnya emang pasti nggak akan yang bener-bener kencang jadi kaku, tapi setidaknya dia tuh nggak muter-muter gitu loh guys, kayak tadi deh pokoknya. Nah ini kalian ikutin aja petunjuknya, jadi kalau ke atas itu untuk mengunci, kalau ke bawah itu untuk ngebuka. Nah kayak gini guys nih. Nah kalau ini berarti udah terkunci ya, udah kencang. Dan sekarang kita pasang tutupnya. Jadi bongkar pasangnya lumayan gampang ya guys, pasti kalian bisa. Sebenarnya kan ada buku petunjuknya juga, jadi bisa kalian lihat gitu kalau misalkan kalian beli mesin ini. Cuman memang aku juga pertama pas baca buku petunjuk memang agak bingung, tapi setelah dicerna ulang ternyata oh seperti ini. Oke gitu guys. Nah sekarang kita akan coba bikin mie-nya ya, akan aku praktekkan, jadi kalian bisa liatin ya. Nah ini di tanganku nih, di mangkuk udah ada tepung terigu 450 ml dan satu butir telur dan juga air. Kalian gak usah bingung nanti takarannya dari mana, karena di sini sudah ada nih guys di tutupnya. Jadi si Noodle ini sudah menyediakan untuk takaran-takaran pembuatan mie-nya. Jadi aku pakai yang 450 gram, terus berat airnya harus 160 gram. Jadi berat air dan telur harus 165 gram, dan ini bisa dipakai 4 sampai 5 porsi. Jadi kalian bisa pilih di sini. Jadi nggak usah bingung kayak aduh ini takarannya nanti gimana ya, karena di sini semuanya ada. Nanti kalian juga bisa lihat di buku resepnya, di buku panduan itu banyak, tinggal dibaca-baca aja ya. Sekarang aku mau masukkan telurnya dulu ke dalam segelas air, terus nanti kita aduk biar tercampur rata. Nah ini karena gelas takarnya itu hilang guys, jadi aku pakai gelas aja. Sebenarnya lebih baik aku sarankan pakai gelas takar, karena kan kalau gelas takar ujungnya lancip ya, jadi kalian kalau misalkan menuangkan si airnya ini nggak akan bleber gitu, jadi tepat langsung masuk ke si lubangnya gitu guys. Pokoknya kalian perhatiin aja ya, kalaupun pakai gelas kayak aku gini pelan-pelan aja sih, walaupun ada yang tumpah ya, tumpah-tumpah sedikit nggak apa-apa lah ya. Dan oke, sekarang kita mulai buatnya. Jadi ini mesinnya baru aku colokin ya kabelnya, jadi dia pas baru dicolok tuh nyala seperti itu. Terus kita masukkan dulu nih tepung terigunya seperti ini guys, masukin aja langsung semua. Airnya nanti belakangan setelah mesinnya nyala baru kita masukkan airnya langsung sedikit demi sedikit, tapi secara terus menerus, nggak usah bertahap gitu ya. Dan sekarang kita tutup dulu guys sampai bunyi cetek gitu, berarti itu udah rapi atau udah terpasang dengan baik ya. Dan
kalau mau berhentiinnya nanti gampang guys, tinggal langsung dibuka aja tutupnya, nanti mesinnya akan otomatis berhenti sendiri gitu. Dah tuh ya, ini udah kencang. Terus ini aku nyalakan ya. Nah terus sebelum dimasukkan airnya, kita tekan dulu tombolnya guys. Ini aku pakai yang 450 gram, tinggal ditekan. Nah langsung mesinnya muter kan, dan ada timernya tuh, kalian bisa lihat ya, ada timernya. Terus ini langsung aja kita masukkan perlahan ya guys. Masukannya tuh nggak pakai bertahap, tapi pelan-pelan aja gitu, secara terus menerus. Nah kayak gini guys, kalau pakai gelas tuh tumpah-tumpah karena lubangnya kecil banget kan di situ. Jadi memang harus pakai gelas takar atau yang ujungnya kayak teko gitu guys. Jadi kan ujungnya lancip biar nggak bleber gitu. Tuh mesinnya muter ya. Nanti akan aku perlihatkan lebih dekat kalau udah selesai menuangkan airnya. Nah ini udah semua ya. Nah ini lumayan dari dekat ya guys, jadi dia masih terus baling-balingnya masih terus mengaduk-aduk si adonannya dulu ya. Jadi dia itu akan beberapa menit, selama beberapa menit akan seperti ini. Jadi ini belum proses pembuatan mie nya, maksudnya pencetakan mie nya gitu. Aku agak bingung juga ya guys jelasinnya gimana, ngomongnya yang baik dan benar, tapi kalian perhatiin aja deh ya. Ini aku tambahin lagi air sedikit guys, karena kan yang tadi tumpah-tumpah gitu. Nah ini tampak dari depan. Nah ini udah mulai nih guys, tuh adonan si mie nya ini udah mulai merekat satu sama lain, dan sebentar lagi akan dikeluarkan dari sini guys, dari lubang sini. Aku pakai cetakan yang untuk fettuccine. Nah lihat ya guys, nah ini dia muternya udah ke kanan, tadi kan masih ke kiri. Kalau udah ke kanan artinya dia akan mulai proses pencetakan si mie nya gitu. Dia sudah mulai mencetak ya guys, tuh lihat ya, sudah mulai mengeluarkan adonan mie nya seperti ini. Dan sebenarnya tadi aku tambahin airnya tuh agak kebanyakan guys, jadi sebenarnya tuh pas bikin mie nya itu adonannya itu nggak terlihat kayak kalis nempel-nempel gitu guys, memang agak seperti apa ya, seperti kurang air kelihatannya, tapi sebetulnya memang justru cocoknya atau pasnya seperti itu untuk menggunakan mesin ini gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita bikin mie menggunakan manual itu kan harus kalis, kalau ini enggak gitu guys. Pokoknya kalau kalian beli mesin ini ikutin aja di sesuai takarannya gitu ya. Nah ini udah aku mulai potong nih ya. Untuk panjang mie-nya itu disesuaikan keinginan kalian aja. Ini aku acak aja ya untuk contoh, jadi aku nggak terlalu aku ukur panjang mie-nya harus berapa. Dan kalian bisa lihat ini mie-nya bener-bener jadi perfect ya, sempurna. Ini aku gunting. Nah setelah digunting aku sarankan jangan ditumpuk, lebih baik kayak langsung dipisah-pisah gitu loh guys. Itu kan bawahnya dia agak, setelah digunting nempel-nempel, nah itu langsung dirapiin aja. Tapi ini berhubung aku sambil bikin video sambil nunjukin caranya, jadi aku nggak langsung rapiin, jadi aku tumpuk-tumpuk aja dulu. Terlihat ya dari atas. Nah tuh dia masuk lewat lubang yang itu guys. Tadi kan ada dua lubang ya, yang besar dan yang kecil. Yang lubang yang besar itu harus di atas seperti ini guys. Dan tengahnya itu yang putih kalian bisa lihat ya, itu mendorong untuk agar si mie-nya keluar. Nah kalau misalkan kalian nempel-nempel kayak gini nih, kayak aku gini, buka aja dulu tutupnya, nanti dia otomatis mesinnya akan berhenti, terus kalian rapikan gitu ya.
Nah ini nih aku tadi kebanyakan air, jadi adonannya kayak setengah kalis gitu. Sebenarnya nggak usah sampai kalis, jadi dia lebih apa ya, teksturnya nanti lebih bagus gitu. Kalau ini aku agak lembek sedikit gitu guys. Nah kita tutup lagi. Nah ketika ditutup ini semuanya langsung berjalan lagi ya. Nah seperti ini tuh guys. Pokoknya kalau misalkan ada sisa-sisa mie di atas atau di mana gitu, kalian bisa benerin dulu. Nah ini timernya ya berjalan. Nah ini ya, masih tetap muter ya. Bisa kalian lihat ya, muternya ke kanan gitu. Kalau muternya ke kanan berarti dia mengeluarkan mie, mencetak mie gitu. Jadi nanti nih kalau misalkan kayak si adonan mie nya nggak ada yang masuk, mesinnya ini akan otomatis kayak ngebaca gitu loh guys. Jadi dia akan berhenti, terus dia muter lagi ke sebelah kiri. Nanti bisa kalian lihat, dia pasti akan begitu guys di detik-detik terakhir. Nah ini karena adonan mie nya udah nggak kelihatan nih, dia masih nyari. Nah makanya dia muter ke kiri gitu, atau misalkan ada di dalam tapi masih numpuk gitu loh guys, jadi dia otomatis akan mengeluarkan tuh. Itu ada adonan itu sebenarnya dari dalam guys, dari dalam si tutupannya itu. Nah dia akan muter lagi ke kanan. Nah ya kan, muter lagi ke kanan biar didorong lagi gitu guys, biar jadi mie lagi gitu. Nah jalan kan pelan-pelan seperti ini guys. Sebenarnya nih mesinnya, nah ini udah habis ya. Mesinnya ini mudah banget untuk digunakan guys. Jadi kalau buat kalian nih yang mageran, yang males deh bikin mie harus manual karena ribet, nah ini cocok sebenarnya nih guys buat yang mageran. Nah ini kita lihat ya, di dalamnya ini masih ada sisanya sedikit seperti ini guys. Ini kalau kalian mau putar lagi, kalian masukkan lagi tuh bisa guys. Tapi kalau timernya udah keburu habis terus sisanya masih ada lumayan banyak, kalian pencet lagi seperti ini dari awal ya. Tapi jangan menggunakan yang 450 gram, yang paling awal aja deh tuh yang 150 gitu. Pokoknya dipencet, nanti dia akan muter lagi gitu. Jadi kalau misalnya mesinnya udah berhenti sendiri, adonannya masih ada karena mau kalian bikin mie lagi gitu kan misalnya, nanggung, ya udah bisa kok, kalian tinggal tekan lagi tombolnya. Ini ada lumayan lah guys, sedikit, tapi nggak akan aku pakai, aku putar lagi ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, tekstur mie-nya bagus banget guys, halus banget, bener-bener apa ya, rapi gitu guys. Pokoknya untuk kalian yang mageran ini cocok banget sih punya mesin ini. Aku beli ini di di sebuah e-commerce gitu guys. Jadi gara-gara aku nonton di TV gitu loh guys, terus aku kepo, penasaran, emang beneran ya bisa ya segampang itu ya, jadi aku beli. Ada di Oshop guys, nanti aku tulis deh ya di deskripsi, nama mesinnya juga nanti akan aku tulis. Nah kalau kalian ditumpuk-tumpuk seperti aku gini guys, ini dia akan agak ribet nih nanti kalian rapihinnya. Makanya aku bilang kalian kalau misalkan bikin mie ini mending langsung dirapiin gitu, jangan ditumpuk-tumpuk begini. Karena aku kan memang sekalian nge-review nih, jadi agak ribet kalau langsung dipisah-pisah. Tapi it's okay, ini masih bisa dipakai kok, pelan-pelan aja. Jadi nanti kita kasih tepung, biar nggak nempel satu sama lain gitu guys. Dan mie ini awet loh, bisa sampai 3 harian kalau kalian simpen di kulkas gitu ya. Kalau misalkan kalian bikinnya langsung banyak atau nggak keburu dimasak semuanya, itu bisa kayak aku gini guys, simpan aja di wadah yang bersih dan ditutup rapat. Terus setelah kalian rapikan, kalian gulung seperti ini. Gulungnya jangan acak-acakan, harus rapi.
Nah, seperti itu guys. Dibulet-buletinnya sesuai takaran kalian aja gitu. Jadi kayak misalkan untuk ukuran satu porsi menurut kalian cocoknya seberapa banyak, jadi kalian gulungnya sedemikian gitu. Kayak misalkan satu gini nih, satu genggam, menurut kalian ini udah cocok nih untuk satu porsi, ya udah kalian rapihkan yang satu genggam itu, terus digulung biar rapi, terus disimpan di dalam wadahnya gitu. Pokoknya untuk takarannya, ukuran satu porsi itu terserah kalian, atau kalian mau gulung semua pun ya udah deh, terserah aja deh. Oke deh guys, kalau gitu sekian dulu ya review mesin Renoodle ini. Semoga kalian paham sama penjelasan aku yang agak terbata-bata ini menggunakan bahasa yang sebisa aku aja gitu. Semoga lain kali aku bisa lagi beli produk yang lain jadi bisa aku review. Untuk lengkap harga produk, nama produk, dan lain-lain tinggal dicek di kolom deskripsi ya guys. Oke deh kalau gitu, terima kasih buat kalian semua. Bye bye, see you on the next video.